Di sini saya sebagai pelaku. Nama saya Radhi Haji Kurniawan. Saya dulu lulusan dari salah satu universitas di Yogyakarta. Sebenarnya dulu saya bekerja di salah satu bank, dan karena dampak dari COVID ini saya mendapat PHK dan banyak tuntutan dari keluarga saya karena saya menganggur ya. Karena banyak tuntutan tersebut, maka saya mengambil inisiatif untuk melakukan kejahatan ini, yang dimana dengan bekal keilmuan yang sudah saya pelajari dan apa yang sudah pengalaman yang sudah saya dapatkan di pekerjaan saya ya, saya mencoba menciptakan website yang mirip dengan salah satu bank. Dengan itu saya menghubungi salah satu nasabah di bank tersebut dengan cara mengirim pesan pop-up yang berisi bahwasanya nasabah tersebut memenangkan suatu hadiah, dengan syarat jika ingin mengambil hadiah tersebut, nasabah tersebut harus mengisikan data-data pribadi seperti nama, alamat, tempat tinggal, nama ibu, dan juga yang terpenting password dari kartu ATM itu sendiri. Di dalam website itu juga ada pertanyaan-pertanyaan yang dimana pertanyaan itu sebenarnya menjebak nasabah itu sendiri. Dan pertanyaan itu berisi tentang setelah nasabah memberikan data-data, terus ada pertanyaan yang dimana pertanyaan itu sebenarnya menjebak nasabah untuk dapat mengirimkan. Setelah nasabah selesai mengisi data diri dan memberikan nomor password dan nomor PIN ATM, sebenarnya di aplikasi yang saya ciptakan atau web yang saya ciptakan itu, saya desain untuk dapat memindahkan uang dari rekening nasabah menuju ke rekening saya. Dan setelah uang berpindah dari rekening nasabah ke tempat saya melakukan pengambilan di berbagai mesin ATM supaya tidak ketahuan bahwasanya pengambilan begitu mendadak atau begitu besar. Saya mengambil dari sedikit demi sedikit dan dari berbagai ATM. Dan dari semua hasil kejahatan saya berhasil mendapat sekitar hampir 1 miliar ya, karena saya berhasil menipu sekitar 20 orang, dan rata-rata dari satu orang itu sekitar hampir 50 juta yang dapat saya ambil. Maka dari itu saya nggak bisa langsung mengambil dari satu ATM sebanyak itu. Tentunya dengan tahapan-tahapan dan melalui berbagai ATM agar tidak ketahuan. Seperti itu. Perkenalkan, saya Fajar Sumbawanto. Saya selaku salah satu nasabah dari 20 nasabah lainnya yang mengalami korban kejahatan cybercrime berjenis phishing atau kejahatan melalui chat digital. Untuk kronologi kasusnya, pada hari itu saya memang benar-benar tidak berprasangka ataupun tidak mengira bahwasannya itu adalah tindak penipuan phishing, dikarenakan jenis chat pop-up yang dikirimkan ke saya melalui pesan
itu betul-betul mengatasnamakan salah satu bank yang dimana saya sebagai nasabah di bank itu juga. Nah, sehingga pesan pop-up yang tadi dikirim mengatasnamakan bank, informasinya terkait ada undian yang dimenangkan oleh saya selaku nasabah. Nah, tetapi di dalam chat pesan pop-up itu saya mengklik link yang telah diberikan. Setelah saya mengklik link yang diberikan, saya diberikan pertanyaan-pertanyaan di dalam website yang kurang lebih mengatasnamakan salah satu bank yang memang di situ saya sebagai nasabahnya. Nah, sehingga merujuk pada angka-angka yang itu memang saya tidak ketahui angka-angkanya sampai kepada pemberian PIN password ATM saya. Nah, sehingga dari kejadian itu total kerugian yang saya miliki, yang saya alami maksud saya, total kerugian yang saya alami kurang lebih 50 juta dari 20 korban nasabah lainnya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan dari kasus kerugian kejahatan cybercrime berjenis phishing ini. Sehingga saran buat nasabah-nasabah yang lain, jangan cepat tertipu dan terkecoh oleh pesan-pesan singkat melalui pesan pop-up atau yang lain. Terima kasih. Saya Nurali Salam PC sebagai pembicara dari pihak kepolisian, yang dimana berdasarkan laporan yang dilaporkan oleh Saudara Fajar Sumbawanto, Saudara Fajar Sumbawanto mengalami penipuan berbasis teknologi yang dilakukan oleh saudara pelaku, yaitu Aji Radian. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ini melanggar ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang IT. Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ini, pelaku bisa terjerat oleh pasal 45A ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, yang dimana pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku penyidik di sini untuk kasus tindak pidana cybercrime, yang lebih tepatnya dari yang dilakukan oleh pelaku adalah tindak pidana phishing, yang dimana phishing adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri data dari target tersebut atau korbannya. Dan kita ketahui bahwa korban dari pelaku adalah nasabah bank, yang dimana nasabah bank tersebut dari Bank B. Dan adapun barang bukti yang sudah kita temukan adalah berupa uang dan buku rekening, dan uangnya bernominal 500 juta. Jadi barang bukti yang kita kantongi dari pihak pelaku. Dan pihak kepolisian memastikan bahwa pasal yang menjerat dari pihak pelaku adalah pasal 27 Undang-Undang ITE tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, ancaman pidana pasal 45 angka 1 KUHP pidana penjara paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam jumpa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku penyidik di sini dalam kasus tindak pidana cybercrime, yang dimana pelaku melakukan metode phishing. Phishing merupakan metode yang dapat digunakan untuk mencuri data korban seperti user ID, password, dan lain-lain. Dan target seorang tindak pidana cybercrime adalah seorang nasabah bank, yang dimana dia biasanya membuat suatu undian yang harus mengisi data dan nomor tujuan si korban tersebut. Dan adapun barang bukti yang sudah kita temukan adalah berupa uang melebihi dari 400 juta lebih dan satu buah komputer yang dilakukan untuk melacak korban dan mengambil data korban tersebut.
Dan pihak kepolisian memastikan bahwa pasal yang menjerat dari pihak pelaku ialah pasal 27 Undang-Undang ITE tahun 2008, yang dimana setiap orang yang sengaja dan tanpa hak informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, mungkin dari itu saja saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.